Cinta Hana episode 15. Mike menuntun Hana masuk ke dalam mobilnya. Hujan masih saja belum reda. Tubuh yang basah kuyup membuat hawa dingin seakan-akan menusuk hingga ke tulang. Gemeletuk gigi membuat Mike menatap ke arah Hana. Wajah pucat itu, bibir biru itu, sial, dia kedinginan. Mike meraih jasnya yang berada di jok belakang. Dengan sedikit kesal, Mike melempar jas tersebut ke arah Hana. "Pakai ini," katanya sedingin mungkin. Bukan, Mike bukan kesal terhadap Hana, tapi kesal dengan dirinya sendiri yang selalu memperhatikan Hana, yang tidak tega dengan keadaan Hana yang menyedihkan. Ada apa dengannya? Dengan tangan gemetar menahan rasa dingin yang merayapi sekujur tubuhnya, Hana mencoba mengenakan jas tersebut, tapi tidak bisa. Tangannya terlalu gemetar, tubuhnya terlalu kedinginan. Akhirnya, Mike lah yang memakaikan jas tersebut lengkap dengan umpatan khasnya dalam hati. Mike lalu menyalakan penghangat di mobilnya, lalu mulai menjalankan mobilnya menuju apartemennya. Akhirnya, sampailah mereka pada apartemen Mike. Mike masih saja kesal saat keluar dari dalam mobilnya. Hana terlihat sangat lemah. Dia bahkan seperti tak bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Akhirnya, setelah menghela napas dengan kasar, Mike meraih tubuh Hana dan mulai membopongnya masuk ke dalam apartemennya yang sialnya berada di lantai paling atas. "Kau tak perlu melakukan ini, Mike," kata Hana masih dengan gigi yang bergemeletuk, menahan rasa dingin di sekujur tubuhnya. "Tidak bisakah kau hanya diam?" Mike berkata dengan sangat dingin. Hana bungkam 1000 bahasa. Dirinya hanya bisa memeluk tubuh Mike yang sedang menggendongnya dengan erat karena kedinginan dan juga karena tidak ingin Mike pergi meninggalkannya lagi. Sesampainya di dalam apartemen, Mike langsung membawa Hana masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam kamarnya, mendudukkan Hana di atas kloset, lalu menyalakan air hangat di dalam bathtubnya. "Buka bajumu," kata Mike sambil membuka pakaiannya di hadapan Hana tanpa sedikit pun rasa risih. Hana hanya diam dan menunduk, seperti tak mendengar perintah dari Mike. "Apa kau ingin memakai itu sepanjang malam dan berakhir dengan masuk angin atau demam?" Kali ini, Mike berbicara dengan menatap tajam ke arah Hana yang sedang menunduk di hadapannya. Hana menggelengkan kepalanya, lalu mulai membuka kancing-kancing kemejanya satu persatu dengan tangan gemetar. Mike tanpa merasa kasihan saat melihat Hana yang terlihat rapuh dan lemah di hadapannya. "Biar aku saja," kata Mike dengan suara lebih lembut, lalu mulai membuka kancing kemeja Hana. "Mike, aku malu." Hana berbicara pelan sambil menggenggam tangan Mike yang sedang berusaha membuka kancing kemejanya. "Aku sudah melihat semuanya. Kau tidak perlu malu," kata Mike masih dengan suara lembutnya. Hana menelan ludahnya dengan susah payah. Ya, Mike kan memang sudah melihat semuanya. Tapi bukankah sekarang berbeda?
Mereka bahkan tidak memiliki status hubungan apapun. Belum lagi perubahan pada tubuh dirinya dengan usia kehamilan yang menginjak 3 bulan pasti akan sedikit menggelikan untuk Mike. "Mike, semuanya berbeda," lirih Hana. "Aku tidak peduli," jawab Mike tak acuh. Mike melanjutkan membuka kancing kemeja Hana satu persatu hingga kemeja itu terbuka dengan sempurna. Kali ini Mike yang menelan ludahnya dengan susah payah saat melihat tubuh Hana yang tampak berisi pada bagian dadanya. Tampak juga perut telanjang Hana yang sedikit membuncit karena kehamilannya. "Oh, sial. Bukankah di sana ada bayinya? Darah dagingnya?" Tanpa sadar, Mike menjalankan jemarinya ke perut Hana, mengusapnya pelan, dan itu membuat Hana kaku karena sentuhan Mike. Mike ingat jika ini salah. Yang dilakukannya ini salah. Secepat kilat, Mike menarik tangannya kembali, lalu memalingkan wajahnya ke arah lain dengan gusar. "Kau bisa mandi sendiri, bukan? Aku akan mengambilkan pakaian dan handuk kering untukmu," kata Mike cepat sambil meninggalkan Hana diam membatu sendiri. "Ada apa dengan lelaki itu?" pikir Hana kemudian. Hana mencoba berdiri dan membungkuk untuk melepaskan roknya. Tapi tak lama saat Hana berdiri, dia merasakan kepalanya berputar. Kakinya lemas. Hampir saja Hana jatuh tersungkur ke lantai jika tidak ada lengan kekar yang meraihnya. "Apa yang kau lakukan? Hampir saja kau tersungkur di lantai," kata Mike yang tidak menurunkan nada tinggi suaranya. Hana kembali terisak. Dia tidak suka diperlakukan kasar oleh Mike. "Maaf, aku tidak bisa berdiri sendiri," lirih Hana. "Biar aku saja." Kali ini Mike menurunkan nada bicaranya. "Berpeganglah pada bahuku," perintahnya kemudian. Mike lalu mulai menurunkan rok yang dikenakan Hana. Sial. Mike tak berhenti mengumpat dalam hati saat mendapati Hana yang sudah setengah telanjang di hadapannya. Mike kembali berdiri dan mulai membuka bra yang dikenakan Hana. Wajahnya terlihat datar tanpa emosi, padahal jantungnya berdegup lebih kencang karena menahan hasrat ingin menyentuh Hana. Mike kembali menggendong Hana saat Hana sudah polos tanpa sehelai benang pun, lalu mendudukkan Hana ke dalam bathtub yang penuh dengan air hangat. "Kau bisa mandi sendiri, bukan? Aku akan mandi setelah kau selesai," kata Mike cepat sambil membalikkan badannya. "Kenapa tidak mandi bersama saja?" kata Hana nyaris tidak terdengar suaranya. Mike hanya diam, lalu melanjutkan langkahnya meninggalkan Hana, sedangkan Hana kembali menangis. Oh, astaga, hari ini benar-benar menjadi hari yang berat untuknya. Dia menginginkan Mike, sangat menginginkannya. Mungkin karena hormon, mungkin karena bayinya, atau mungkin karena cinta. Tapi sayangnya Mike tidak. Mike sama sekali tidak menginginkannya. Mengingat itu, Hana kembali menangis terisak. Tak lama, Mike kembali masuk dengan membawa juga handuk yang terlihat hangat untuk Hana. "Sudah selesai?" Hana hanya mengangguk. Mike lalu membantu Hana berdiri, memakaikan handuk tebal itu ke tubuh Hana. "Apa sudah hangat?"
Tanya Mike penuh dengan perhatian. Pipi Hana memanas saat mendengar pertanyaan itu dari Mike. Hana lagi-lagi hanya mengangguk. Ya Tuhan, berapa kali pun dirinya bertemu dan berdekatan dengan Mike, maka berkali-kali itulah dirinya akan semakin jatuh ke dalam cinta Mike. Lelaki ini benar-benar merubahnya. Hana terkejut saat lagi-lagi Mike menggendongnya dan menurunkannya di atas ranjang. Aku mandi dulu, istirahat saja dulu, kata Mike dengan nada dinginnya. Kadang Hana bingung dengan sikap Mike yang selalu berubah-ubah secepat membalik buku. Kadang hangat dan penuh perhatian, tapi kadang juga dingin, tak tersentuh. Ada apa dengan lelaki itu? Lama Hana melamun hingga tidak sadar saat Mike sudah kembali dari kamar mandi dengan hanya mengenakan celana piyama saja. Apa lelaki itu tidak kedinginan saat bertelanjang dada seperti ini? Kau tahu apa yang kau lakukan tadi? Kau bisa saja jatuh dan mati seketika saat jatuh dari jembatan sialan itu, gerutu Mike dengan sedikit kesal. Astaga Mike, bukankah itu yang kau inginkan sejak dulu? Tinggal selangkah lagi dan kau sendirilah yang menggagalkan semuanya. Kali ini Mike menggerutu dalam hati. Maaf, aku terlalu kacau dan bingung, ucap Hana dengan nada lirih. Kau tidak perlu minta maaf, tidurlah dan lupakan semuanya, kata Mike masih dengan menahan rasa kesalnya pada dirinya sendiri. Mike, tapi kenapa kau bisa berada di tempat itu tadi? Apa kau... Mike sedikit kelabakan dengan pertanyaan Hana. Kau pikir aku mengikutimu? Jangan berpikir aneh seperti itu. Aku hanya lewat saja, kata Mike dengan datar, lalu bersiap meninggalkan Hana. Mike, panggilan Hana menghentikan langkah Mike. Jika tadi aku mati, apa kau akan menangisiku? Cukup lama Mike membatu saat mendengar pertanyaan Hana tersebut. Ya, apa dirinya akan menangis melihat kematian Hana? Atau apakah dirinya akan tersenyum puas? Mengingat kepanikannya tadi saat Hana hampir saja bunuh diri, sepertinya dirinya tidak akan puas, apalagi bahagia dengan kematian Hana. Aku tidak akan membiarkanmu mati, kata Mike penuh dengan penekanan. Setidaknya tidak saat kau masih membawa milikku. Lanjut Mike lagi sambil pergi meninggalkan Hana. Hana terdiam membatu. Membawa milikku, pikir Hana lagi dengan mengulangi kata-kata Mike dalam pikirannya. Ah ya, bayinya. Ternyata karena bayi ini, Mike menyelamatkannya. Lalu kenapa Mike malah meninggalkannya saat dirinya mengandung bayi ini? Pikiran Hana semakin bingung saat memikirkan sikap Mike akhir-akhir ini. Bersambung, nantikan episode 16-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.